Balik lagi di Berita Gulat by Maf Wrestling. Bukan berita gulat sih, sekarang videonya nyantai dulu aja ya, karena jujur baru sempet bikin video lagi, 3 minggu gak bikin video. Ya Allah, sama sekali gak bikin video karena emang benar-benar sibuk. Ada beberapa alasan kenapa sibuk. Satu, pindah rumah tidak membuat saya menjadi lebih enak untuk bikin video sementara ini, seenggaknya sampai akhir tahun. Ya, mohon maaf ya, agak menyesuaikan aja gitu. Jadi konten-kontennya juga mungkin bukan yang begitu menarik, bukan yang begitu wah gitu ya, tapi seenggaknya tetap bikin video untuk menghibur teman-teman semua gitu ya, untuk ke depannya. Oke, terus yang kedua kenapa kemarin saya wisuda, Pak. Ya, jadi teman-teman udah lihat fotonya ya, itu foto teman saya, karena saya baru keluar, itu baru keluar banget wisuda dan muka udah berantakan, udah, yang penting pulang lah ya, udah kayak gitu, sehingga fotonya kurang maksimal ya. Tapi, itu adalah salah satu alasan kenapa saya belum sempat bikin video ya, agak sibuk untuk, mengurusi persiapan ini dan itu yang cukup melelahkan, sehingga belum bikin video baru lagi. Oke, jadi video barunya sebenarnya sederhana aja. Pengen bahas soal, keluhan fans-fans gulat soal kenapa, para driver di WWE itu kayaknya lebay gitu eksekusinya. Dalam hal ini kita merujuk ke salah satu episode SmackDown di mana Kevin Owens, waktu itu ribut sama Randy Orton, ya gara-gara inilah Bloodline segala macam, Cody kan, mulainya Cody itu. Kevin Owens gak suka sama Cody, digebuk Cody-nya, Randy Orton ngelindungin Cody, niatnya sih pengen damaiin gitu. Jadi Cody sama Kevin Owens gak usah berantem. Jadi Randy Orton tuh pengen ngedamaiin, tapi ternyata si Kevin Owens nyikut Randy Orton. Buak gitu, nggak sengaja kesikut. Dan akhirnya apa, Randy Orton ngamuk dan dia disikat lah itu Kevin Owens. Dan sampai situ saja. Akhirnya kan jadi ribut juga tuh. Dan puncaknya adalah waktu itu si siapa? Kevin Owens driver Randy Orton dan ini menurut saya hal yang keren dan menarik gitu ya. Untuk dibahas kenapa? Karena fenomenanya ada terjadi di media sosial, bukan soal WWE-nya. Karena kalau di WWE-nya kita juga ya kayaknya udah, ya udahlah gitu, nggak bisa komen apa-apa. Nah, komennya ini adalah as always membanding-bandingin dengan AEW yang mana menurut saya, complete nonsense gitu untuk membandingkannya. Kenapa? Karena gini, di case-nya itu membandingkannya itu Orange Cassidy 5 kali kena piledriver masih strong-strong aja. Gini ya, buat teman-teman yang nggak tahu kenapa saya bilang membandingkan WWE dengan AEW untuk case seperti itu adalah complete nonsense karena apa? Fokusnya. Fokusnya di WWE adalah sebagai entertainment. Jadi kenapa sih bisa kayak gitu driver yang move-nya mungkin di AEW biasa aja dianggap menyeramkan di WWE karena apa? Ada story writing yang terbangun di situ. Ada cerita yang terbangun. Kenapa sih driver bisa nggak boleh untuk dipakai di WWE? Kayak gitu loh. Itu yang ingin diberikan oleh WWE dengan storytelling-nya. Sementara di AEW kan nggak ada storytelling seperti itu. Sehingga ya kalau misalkan kita mau membandingkan si WWE dengan AEW, rasa-rasanya memang tidak masuk akal buat saya. Karena apa? WWE punya sejarah dengan seperti itu. Driver adalah move yang bikin, eee, Steve Austin jadi Stone Cold, itu adalah salah satu penyebab kenapa dia, jadi seperti itu. Karena apa? Driver dari Owen Hart. Owen Hart ya kalau nggak salah ya. Terus dia cedera leher dan ya, dia tuh bahkan nggak bisa bergulat gitu waktu itu, tapi akhirnya dia bisa bergulat dengan mengubah gimik salah satunya menjadi Stone Cold Steve Austin itu, dari Stunning Steve Austin. Dan apa salah satunya? Salah satunya yang diubah adalah karakter dan lain sebagainya sehingga, apa, gaya bergulatnya dia pun jadi berbeda. Jadi tidak seperti bagaimana dia sebelum, eee, jadi yang sekarang, gitu. Terus juga kita punya dengan si WWE itu punya storytelling-nya itu dengan beberapa move yang dilarang. Salah satu yang terkenal adalah pancake dari Randy Orton juga gitu loh. Randy Orton, kenapa? Jadi Randy Orton, kayak ingin dalam tanda kutip "menghapuskan pegulat" gitu ya, dalam tanda kutip ingin menghancurkan pegulat, tinggal pancake aja. Salah satunya kejadian siapa? Terakhir Christian, Pak. Akhirnya di mana Christian? AEW pindah juga. Karena memang si Christian ini dalam tanda kutip pengen dihapuskan dari WWE. Ceritanya ya, bukan orangnya. Ceritanya sih bakal hilang, tapi orangnya nggak akan hilang begitu aja. Dan kita juga pasti menghargai legasinya gitu, sehingga ya nggak akan mungkin dihilangin juga orangnya, kan lucu aja. Kan di situ posisinya si Christian pengen dihilangkan dari WWE, sehingga yang dilakukan ya gimana caranya biar dia
hilang gitu. Salah satunya dengan menggunakan move terlarang itu, si punt kick itu. Sehingga buat saya sih sah-sah aja kalau misalkan ada pegulat, apa, ketika menggunakan move yang dianggap aneh gitu ya bagi sebagian orang karena, apa, dianggap lebay dan lain sebagainya, itu sih buat saya balik lagi, backstory-nya seperti apa. Ya kalau misalkan kita mau bandingin sama AEW juga udah susah gitu, karena apa, fokus WWE itu udah entertain, AEW fokusnya apa, fokusnya adalah sport base. Jadi ya, yang dilihat di AEW itu ya olahraga bukan story. Ya kalau misalkan teman-teman pengen lihat story sih nggak apa-apa, toh, ini juga umum gitu, di Gulat tuh nggak ada story tuh nggak rame, kayak gitu aja. Cuman balik lagi, fokusnya AEW itu ya mau ke mana pun adalah sports bukan entertain. Jadi saya juga udah nggak bisa lihat AEW itu ke apa, entertain dan lain sebagainya karena memang fokusnya pengen dibikin sports gitu. Kalau teman-teman nggak percaya ya kenapa ada Continental Classic gitu, yang mana akan berjalan bentar lagi si Continental Classic ini. Sehingga ya, ya udahlah kalau misalnya teman-teman masih mau ngeyel soal, "Enggak kok AEW itu kayak gitu Bang, nggak begitu dulu," ya terserah lah silakan komen aja di ini ya, di komen gitu di video ini kita diskusi bareng-bareng. Oke. Sebenarnya sih video cuma mau itu dulu aja, nggak terlalu banyak yang pengen dibahas karena apa, ya lagi-lagi kita refreshing dulu aja sedikit ya, eee, fokus MF Wrestling itu seperti apa, channel MF Wrestling itu dibuat buat apa, ya lagi-lagi MF Wrestling itu adalah ya kasarnya adalah homeless media yang saya bikin, yang saya buat untuk, channel diskusi gulat. Saya nggak membutuhkan saya mutlak benar atau teman-teman mutlak benar, enggak, saya nggak pengen seperti itu. Kita diskusi aja bareng-bareng, kita tentukan. Ini enaknya seperti apa sih, ini bagusnya apa. Nanti kita coba diskusikan gitu loh. Yang mana di MF Wrestling tuh lagi-lagi semua yang kita obrolin adalah ya jarang orang obrolin banyak. Mungkin teman-teman kayak lihat di channel yang lain, channel A, B, C, D, dan lain sebagainya, itu, bahasanya seperti ini. Saya sih nggak bisa seperti itu banget. Lagi-lagi karena apa, saya bukan orang yang suka seperti itu. Saya bukan yang merasa edgy, harus beda dengan orang lain gitu ya si topiknya dan lain sebagainya, tapi lebih ke, ya emang bukan tipe saya aja dan lagi pula, lagi-lagi, saya lebih pengen fans gulat itu terbuka dulu sih, dibandingkan fans gulat itu tahu gitu. Jadi kalau misalkan fans gulat itu sudah terbuka, mau ngasih tahu pun enak gitu, sama normis dan lain sebagainya. Karena apa, kita juga udah terbiasa untuk, membuka gitu, membuka diri untuk berdiskusi dan lain sebagainya, gitu. Ya, itu aja dulu buat hari ini, semoga bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.